Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Hasidungan Asida Balok, nomor absen 14, peserta Diklat PKA 3 Angkatan 2. Dengan manajemen yang baik, di mana dengan adanya promosi tersebut, maka produk dari para petani di Jakarta bisa langsung kepada para konsumen. Jadi tidak melalui pihak ketiga. Otomatis harganya juga akan lebih baik, kesegarannya juga bisa lebih terjamin, seperti itu. Apabila nanti promosi itu dikelola dengan baik, maka produk-produk tersebut bisa langsung kepada konsumen dengan baik, dengan produk yang segar. Karena apa? Karena urban farming, produk pertanian adalah produk-produk yang mudah rusak, apalagi produk-produk dari hewan. Nah, itu adalah produk-produk yang bisa juga berpotensi untuk menyebabkan penyakit, seperti itu. Jadi benar-benar harus memang langsung dari para petani kepada konsumen. Yang kedua adalah belum adanya kolaborasi. Jadi selama ini memang belum ada. Jadi pemasaran itu masih dilaksanakan sendiri oleh para petani urban farming di Jakarta. Jadi belum ada campur tangan dari pihak ketiga. Jadi mungkin dengan adanya aksi perubahan ini, maka akan dibuat satu kolaborasi yang bagus antara para petani, kemudian pihak ketiga, stakeholder terkait, pemerintah, kemudian juga dengan konsumen. Jadi yang jadi masalah aksi perubahan adalah belum optimalnya pelaksanaan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup kota atau kabupaten administrasi. Dalam hal ini adalah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, di mana dalam satu tugas pokok dan fungsi seksi pertanian dan ketahanan pangan harus melakukan pelaksanaan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup kota. Jadi hal inilah mungkin yang akan diangkat dalam aksi perubahan ini.
Jadi judul yang mungkin akan disampaikan dalam aksi perubahan ini adalah peningkatan sistem pemasaran. Jadi pemasaran juga akan ditingkatkan. Yang selama ini mungkin secara tradisional, yang secara konvensional akan dilaksanakan peningkatannya. Kemudian juga dilakukan promosi produk urban farming di Jakarta. Misalnya produk tersebut akan panen 2 hari lagi. Mulai dari sekarang bisa dipromosikan di sistem ini, sehingga masyarakat yang ingin membeli produk-produk tersebut bisa langsung memesan misalnya early bird. Jadi dia bisa langsung memesan produk-produk pertanian tersebut secara langsung. Otomatis kesegaran dan kualitas yang baik juga akan diperoleh dengan cara membuat satu sistem atau aplikasi pemasaran. Jadi aplikasi pemasaran ini nanti berbasis web, di mana web tersebut juga bisa diakses oleh siapapun, kemudian bisa juga diedit oleh admin, kemudian bisa juga berbasis Android, kemudian bisa juga berbasis iOS buat pengguna iPhone, dan promosi hasil produksi urban farming. Jadi perlu ditekankan di sini juga, urban farming dalam hal ini bukan hanya produk pertanian secara umum saja, tapi juga bisa produk perikanan. Karena banyak juga produk-produk perikanan, hasil perikanan, panen ikan di kolamnya ternyata tidak bisa dijual, otomatis hanya dikonsumsi atau dibagi-bagikan. Sementara untuk biaya operasional pakannya, untuk bibitnya itu harus membeli. Kemudian juga ada nanti produk peternakan, susu, keju, yogurt, seperti itu. Bahkan mungkin sampingannya juga bisa dijual di sini seperti kebab, pupuk organik, segala macam bisa nanti dijual di sistem aplikasi ini. Nah, selama melakukan studi lapang di PT Pertamina Persero, ada 4 best practices yang bisa diambil oleh saya dalam hal untuk diterapkan di SKPD saya sendiri. Yang pertama adalah promosi dan penjualan online. Selama ini PT Pertamina selalu melakukan transformasi digital, selalu melakukan perubahan-perubahan, di mana Pertamina tersebut bisa menjadi salah satu BUMN yang memberikan keuntungan besar, terutama pada masa pandemi ini. Jadi inilah yang perlu saya ambil, yaitu terkait dengan inovasi pelayanan. Jadi mungkin nanti pelayanan-pelayanan tersebut bisa nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada konsumen, kepada produsen, ataupun kepada stakeholder terkait dengan pengelolaan produk urban farming. Kemudian adalah manajemen risiko, di mana tadi sudah disampaikan bagaimana produk urban farming itu adalah produk yang gampang busuk, berisiko dapat menyebabkan penyakit apabila dikonsumsi dengan tidak baik, atau bisa menimbulkan residu apabila produk urban farming tersebut terlalu banyak diberikan pestisida, Nah, itu nanti bisa kita tingkatkan dengan adanya manajemen risiko. Dengan adanya sistem ini, maka apabila ada keluhan dari konsumen atau misalnya ada keterlambatan dalam pengiriman atau adanya produk yang kurang layak, nah nanti bisa dilihat atau dimitigasi dengan adanya penerapan manajemen risiko, yaitu terkait dengan kualitas, keamanan, dan data pangan. Data pangan dalam hal ini mungkin data tersebut bisa secara online. Apabila dibutuhkan bagaimana konsumsi per kapita mungkin atau produksi dari produk urban farming itu, bisa dilihat sebenarnya produk kita itu selama 1 hari itu berapa ton dihasilkan, berapa kilogram sayur yang dihasilkan, atau berapa liter susu yang dihasilkan. Kemudian adalah pemanfaatan teknologi. Jadi sudah disampaikan tadi bagaimana teknologi promosi dan penjualan digital, di mana sebelumnya penjualan secara mulut ke mulut, secara konvensional, di mana jangkauan pemasarannya juga akan semakin singkat, akan semakin ini. Otomatis dengan adanya teknologi promosi dan penjualan digital, maka cakupan dari pemasaran itu juga akan semakin luas. Jadi siapapun nanti di Jakarta atau bahkan di luar Jakarta, tetangga Jakarta bisa melihat produk-produk urban farming apa saja yang bisa dibeli dengan adanya kurasi-kurasi mutu dan kualitasnya. Kemudian pembangunan jejaring kerja. Jadi jejaring kerja yang harus ditingkatkan adalah bukan hanya di petani, tapi bisa juga di pihak-pihak ketiga, stakeholder, seperti komunitas urban farming, kemudian toko-toko online yang sudah ada seperti sekarang untuk jasa pengiriman, seperti
Gojek ya, seperti Grab, seperti Shopee Food. Kemudian juga nanti bisa pemasaran pembayarannya bisa melalui OVO, bisa melalui m-banking. Jadi nanti ini hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana mungkin juga pada masa pandemi ini diharapkan tidak terlalu banyak aktivitas yang secara offline. Jadi ini akan ditingkatkan, dan kita tidak tahu sampai kapan nanti pandemi ini berakhir. Jadi dengan adanya teknologi ini, otomatis nanti frekuensi ketemu orang atau pembayaran secara manual itu juga akan bisa ditekan, karena pembayaran sudah melalui sistem cashless seperti itu. Jadi mungkin itu saja pemaparan hasil studi lapangan saya di PT Pertamina. Mungkin apabila ada yang kurang berkenan, ada yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.